Guys, salah satu berita terbaru, negara Eropa kocar-kacir Indonesia laris manis tentang ekspor di Indonesia. Apakah cerita di sebalik ini guys? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang baru saja subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, seperti biasa hari ini kita akan lanjutkan kepada beberapa lagi pelbagai video reaction berita terbaru. Kita akan diskusi, kita akan berikan opini, kita akan bincangkan, berikan sedikit sebanyak kupasan, yaitu dengan tajuknya guys, Indonesia ketiban berkah, Eropa kucar kacir krisis energi, gas Indonesia justru laris manis di ekspor Indonesia guys. So guys, itu adalah tajuk daripada channel, yaitu channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa berikan dukungan, like, comment, share dan juga subscribe berkenaan tentang apa saja pembangunan dan ekonomi yang dibahaskan di dalam channel Jurnal 12 guys. So guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini dengan melihat kenapa perkara seumpama sebegini dijadikan sebagai salah satu pengetahuan kepada kita guys. So guys, jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Saya minta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan gas, di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas. Ini berkenaan tentang gas. Infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor. Eropa hingga negara besar krisis energi. Indonesia ketiban berkah, gas Indonesia laris manis. Gas Indonesia laris manis guys, negara Eropa kucar kacir. Wow. Banyak negara di dunia, baik Eropa seperti Inggris sampai Asia seperti Cina, mengalami krisis energi. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pasokan batu bara dan gas di tengah lonjakan permintaan energi akibat pemulihan ekonomi, sehingga berdampak pada lonjakan harga komoditas tersebut. Di tengah krisis pasokan gas yang dialami Inggris atau negara Eropa lainnya, ini merupakan berkah bagi Indonesia. Disebabkan kurangnya pengeluar sebagai batu bara guys ya. Kalau Indonesia saya paham dan saya tahu Indonesia mempunyai salah satu batu bara yang sangat bernilai dan sangat banyak ya dari segi permintaan dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu kenapa negara Eropa sampailah ke negara ASEAN menjadi kucar-kacir disebabkan masalah energi ataupun gas guys. Wow. Sebagai salah satu negara pengekspor gas, khususnya gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG, ini merupakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya gas Republik Indonesia yang melimpah kini menjadi laris manis akibat krisis gas. Laris manis. Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, Arif S. Handoko mengatakan, kenaikan harga gas ini berdampak ke penjualan gas alam cair atau LNG di pasar ekspor, khususnya penjualan kargo LNG di pasar spot tahun ini. Apalagi tahun ini ada beberapa kargo LNG Indonesia yang belum memiliki pembelinya. Dikutip dari CNBC Indonesia pada Kamis 14 Oktober 2021 mengenai dampak kepenerimaan negara akibat lonjakan harga gas ini, menurutnya masih dilakukan penghitungan seberapa besar dampak ke peningkatan penerimaan negara. Arif mengatakan kondisi ini juga akan sangat berpengaruh pada penjualan LNG di tahun depan. Sangat berpengaruh. Tapi saat ini pihaknya belum bisa menyampaikan apakah kargo LNG yang belum terkontrak atau uncommitted cargoes tahun depan akan lebih sedikit dibandingkan tahun ini atau tidak. Lebih lanjut dia mengatakan, belum kontrak tahun ini sudah terjual secara keseluruhan. Sebelumnya, pada tahun 2021 lalu, Arif mengatakan bahwa belum semua LNG yang diproduksi Republik Indonesia berkontrak atau ada pembelinya. Karena itu saya minta soal harga gas betul-betul dihitung, dikalkulasi agar lebih kompetitif. Mulai dari harga di hulu, di tingkat lapangan. Harga gas mestilah lebih kompetitif, apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Jokowi. Gas di tengah terkait dengan biaya penyaluran gas, biaya transmisi gas, di tengah infrastruktur yang belum terintegrasi dan sampai di hilir di tingkat distributor.
Baik. SKK Migas memperkirakan ada kelebihan produksi sekitar 12 kargo LNG dari Kilang Bontang, Kalimantan Timur pada tahun ini. Oke. Sehingga belum ada pembelinya. Dari jumlah tersebut ada 6 kargo LNG yang sedang diupayakan mendapatkan pembelinya. Sedang Sementara itu, diupayakan. LNG dari Kilang Tangguh di Papua Barat menurutnya sudah terkontrak sepenuhnya dengan pembeli. SKK Migas mencatat lifting minyak dan gas atau migas pada semester 1 2021 masih tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021. Lifting minyak pada semester 1 2021 rata-rata mencapai 666,6 ribu barrel per hari atau BPH, atau baru 94,6% dari target lifting minyak tahun ini yang dipatok sebesar 705 ribu BPH. Sementara realisasi penyaluran atau lifting gas hingga Juni 2021 rata-rata mencapai 5.430 juta kaki kubik per hari atau MMSCFD atau 96,3% dari target tahun ini 5.638 MMSCFD. Untuk total lifting migas pada semester 1 2021 ini tercatat rata-rata 1,64 juta barrel setara minyak per hari atau BOEPD atau 95,6% dari target 1,71 juta BOEPD. Di atas kertas, Indonesia bisa diuntungkan dengan naiknya harga gas karena total produksi gas alam lebih tinggi dibandingkan konsumsinya. Selain itu, nilai ekspor gas Indonesia surplus alias cuan dengan membandingkan nilai ekspor dan nilai impor. Nilai surplus neraca ekspor impor gas Indonesia pada bulan Agustus sebesar 407,1 dolar Amerika Serikat atau besar, setara guys. 5,79 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 200,9 juta dolar Amerika Serikat Naik atau lagi. 2,64% YoY dari surplus 2020. Surplus yang meroket ini karena harga gas dunia juga melejit sehingga mempengaruhi harga jual gas Indonesia ke luar negeri. Gas Indonesia melejit, guys. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor gas Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 744 juta dolar Amerika Serikat, melesat 104,36% YoY dibandingkan Agustus 2020 dan naik 20,38% month to month dari bulan Juli 2021. Total sepanjang 2021 nilai ekspor gas Indonesia tercatat 4.379,1 juta dolar Amerika Serikat, naik 19,80% kumulatif 80%. dari periode yang sama tahun 2020. Ekspor gas berkontribusi 3,08% terhadap total ekspor Indonesia dan menjadi ekspor terbesar kelima setelah lemak dan minyak hewan atau nabati. Kelima Bahan bakar terbesar mineral, di besi dunia. dan baja, karet dan barang dari karet. Nilai impor gas Indonesia pada Agustus 2021 sebesar 336,9 juta dolar Amerika Serikat, melesat 106,42% YoY dibanding Agustus 2020 dan turun 21,45% month to month dari Juli 2021. Wow. Total sepanjang 2021 nilai ekspor gas Indonesia tercatat 2.421,3 juta dolar Amerika Serikat, naik 42,64% kumulatif dari periode yang sama tahun 2020. Impor gas berkontribusi 197% terhadap total ekspor Indonesia dan menduduki urutan ke-7 barang impor terbesar Indonesia. Baik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mengatakan tentang bahwa negara Eropa menjadi kucar-kacir disebabkan masalah energi dan juga gas, tetapi Indonesia mempunyai satu kebaikan dan keberkatan melalui daripada gas daripada Indonesia menjadi laris manis untuk diekspor, guys. Jadi ini merupakan salah satu perkabaran yang sangat menggembirakan, walaupun kita nampak negara kebanyakannya tuh mempunyai satu krisis energi. Ini adalah disebabkan kurangnya membuat salah satu yaitu batubara, berkaitan dengan batubara. Batubara ini sebenarnya fungsinya adalah kepada kita meningkatkan yaitu perkhidmatan listrik. Dan daripada Indonesia adalah memang sememangnya sangat kaya daripada sumber alam, guys, dengan batu baranya, dengan nikelnya, dengan tembaganya, dengan logamnya, emas dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun dalam keadaan kucar-kacir, tetapi Indonesia masih mampu berdiri dengan kakinya sendiri dengan memiliki sumber alam dan dapat mengeksporkan
gas ke seluruh negara yang mendapat permintaan daripada negara Indonesia. Jadi bagaimanapun ini yang kita nampak bahawa negara Indonesia mampu berdikari dengan sendiri guys dengan adanya ekspor, dan ini menunjukkan bahawa Bapak Presiden Jokowi telah membuat satu plan perancangan demi perancangan untuk menjaga status ekonomi Indonesia itu akan dapat dibutuhkan kebanyakan di negara-negara di seluruh dunia. Jadi ini merupakan satu benda yang sangat-sangat menjadi satu perancangan yang sangat hebat guys. Walaupun dalam keadaan kucar kacir, tetapi Indonesia mampu menjadi satu negara yang masih lagi orang kata diminati ekspor ke seluruh dunia. Saya nampak perkara seumpama ini guys seharusnya kita jadikan sebagai satu kesyukuran, sebab kebaikan dan juga keberkatan yang ada pada Indonesia mampu memberikan satu lonjakan supaya ekonomi Indonesia itu tidak menjadi satu benda yang mundur ke belakang, tetapi dengan adanya perkara-perkara yang seperti yang disebutkan oleh admin tentang kekayaan sumber alam Indonesia. Jadi ini menyebabkan Indonesia semakin kukuh dan stabil dari segi ekonomi. Walaupun kita nampak di negara lain seperti mana disebutkan oleh negara Eropah, negara China, Jepun dan sebagainya, disebabkan kerana mereka kurangnya dari segi pembuatan yaitu batu bara. Itu yang paling penting guys ya. Jadi guys, saya rasa mungkin itu adalah salah satu perkara yang dapat kita saksikan. Ini merupakan berita yang seharusnya kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan sebab laris manis diekspor gas Indonesia guys. So guys, tahniah dan syabas, dan ini adalah komentar daripada Uncle secara ringkasan, dan jikalau anda ada beberapa perkara yang harus anda kongsikan di bawah ini, boleh turunkan di ruangan komentar guys. Mungkin ada beberapa info ataupun sesuatu perkara ilmu yang dapat kita sesama berbagi maklumat demi kita melihat bahawa Indonesia dapat dijadikan contoh di jiran tetangga, terutamanya kepada negara Malaysia, insya-Allah. Jadi guys, itu sahaja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Anda disarankan untuk turunkan di ruangan komentar jikalau ada beberapa perkara-perkara ataupun video yang bakal kita akan reaction di masa akan datang sebagai salah satu ilmu dan juga pengetahuan kepada Uncle, mungkin kepada anda yang tengah menonton. Jadi guys, itu saja. Terima kasih menonton dari awal sehinggalah selesai. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.